Siti Hasanah adalah seorang istri yang sangat berbakti, lagi setia pada suaminya. Suatu hari, suaminya itu pergi berlayar untuk berdagang dan ia dititipkan kepada saudara laki-laki suaminya. Aku pergi berlayar dulu. Kau akan aman bersama saudaraku, wahai istriku. Ujar suami Siti Hasanah. Insya Allah, aku tunggu kepulanganmu dengan setia. Ya Allah, lindungilah suamiku. Balas Siti Hasanah lembut. Lalu, saudara suaminya itu memiliki hasrat terhadap Siti Hasanah. Hasanah, sekarang suamimu sudah pergi jauh. Jadi, izinkanlah aku mendekat padamu. Ujarnya penuh nafsu. Jangan, aku ini istri saudaramu, dan aku tak akan mengkhianatinya. Tegas Siti Hasanah. Kau akan menerima akibatmu. Serunya dengan marah. Penolakan yang diterimanya membuat ia menuduh Siti Hasanah berzina dan menghadirkan 4 saksi palsu. Siti Hasanah dihukum rejam dan dibuang saat pingsan. Kemudian, seorang bedui menemukannya dan membawanya pulang. Istriku, lihatlah perempuan ini. Ia masih hidup. Seru bedui. Kasihan sekali. Mari kita rawat dia. Jawab istrinya. Akhirnya, mereka merawat Siti Hasanah hingga sembuh. Sebagai balas budi, Siti Hasanah merawat anak mereka. Biarlah aku yang menjaga anakmu sebagai bentuk terima kasihku. Ujar Siti Hasanah. Engkau sungguh berhati mulia. Balas istri bedui lembut. Namun suatu ketika, seorang hamba Habsyi milik bedui juga memiliki hasrat padanya. Ikuti kemauanku, atau kau akan menyesal. Ancamnya. Tidak, aku tidak akan melakukan perbuatan berdosa seperti itu. Tolak Siti Hasanah dengan tegas. Ketika ditolak, ia membunuh anak bedui yang dijaga Siti Hasanah. Bedui dan istrinya terkejut. Meski tahu Siti Hasanah tidak bersalah, pasangan bedui tetap tidak ingin tinggal bersama dengannya dan menyuruhnya pergi. Kami tahu itu bukan salahmu, tapi anakku mati di penjagaanmu. Pergi dan bawa 400 dirham ini. Ucap bedui sedih. Maafkan kami. Semoga Allah melindungimu. Tambah istri bedui menangis. Aku mengerti. Terima kasih atas kebaikan kalian selama ini. Jawab Siti Hasanah setelah menerima uang 400 dirham. Maka Siti Hasanah pun berjalan pergi dan kemudian bertemu seorang pencuri yang hendak dihukum karena mencuri harta raja sebanyak 400 dirham. Tolong aku, perempuan. Jika tidak, aku akan mati. Teriak sang pencuri. Siti Hasanah pun membayarkan utang pencuri itu. Tetapi pencuri yang tidak tahu membalas budi itu justru menjualnya ke nahkoda kapal. Di kapal,
seorang saudagar membeli Siti Hasanah dan mencoba memaksanya. Kau milikku sekarang. Tidak ada yang bisa menolongmu. Katanya. Namun, ia berdoa dengan tulus. Ya Allah, tolong selamatkanlah aku. Doa Siti Hasanah. Tiba-tiba, badai besar datang, menewaskan semua orang dan menyisakan ia sendiri. Lalu, ia menyamar menjadi pria, mengarahkan kapal ke pelabuhan, menyerahkan harta kapal ke raja, dan dianugerahi kampung serta kekuasaan. Tuanku Raja, harta ini kuserahkan padamu agar menjadi milik negeri. Ucap Siti Hasanah. Engkau seorang yang jujur dan berbudi. Maka akan aku anugerahkan kampung dan kekuasaan kepadamu. Ujar sang raja. Setelah raja wafat, Siti Hasanah menjadi raja yang memerintah adil dan populasinya makmur. Doanya mustajab, dan banyak orang datang meminta pengobatan. Namanya pun masyhur ke berbagai negeri. Sementara itu, suami Hasanah kembali dari pelayaran dan mendapati istrinya hilang serta saudaranya menjadi buta. Ia membawa saudaranya dan 4 saksi palsu itu ke negeri Hasanah untuk diobati. Raja, tolong sembuhkanlah mata saudaraku dan kami yang terkena bala. Pinta suaminya. Raja Hasanah pun menjawab, Aku hanya akan menyembuhkan mereka bila mereka mengakui kesalahan yang mereka perbuat. Saudara suaminya dan ke-4 saksi palsu itu pun berkata, Kami berdosa. Kami memfitnah Siti Hasanah. Kemudian sang raja bertanya kepada suaminya, Apakah engkau memaafkan mereka? Ya, aku memaafkan mereka. Jawab suaminya. Setelah mengaku, mereka sembuh dan Raja Hasanah membuka identitasnya. Akulah Siti Hasanah, istrimu. Ujar Siti Hasanah. Suaminya pun sangat gembira. Hasanah, syukurlah engkau masih hidup. Ucap suaminya dengan tangis bahagia. Lama kemudian, Raja Hasanah pergi menunaikan sholat dan dengan takdir Allah, ia wafat dalam sujudnya.